Kali ini saya akan menjelaskan tentang menu, stok 1, produksi, distribusi bahan produksi. Distribusi bahan adalah salah satu langkah dari manajemen produksi. Anda dapat mengontrol status transfer dari barang yang digunakan untuk produksi melalui distribusi bahan, yaitu jika bahan A dan B dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi C. Menu distribusi bahan dapat digunakan untuk memproses transfer bahan A dan B ke pabrik produksi. Namun jika bahan dibeli dan diterima langsung ke pabrik produksi, maka Anda tidak perlu memasukkan data di menu distribusi bahan. Anda dapat secara manual memasukkan data di menu distribusi bahan baru, atau jika terdapat perintah kerja yang ada, Anda dapat memuat perintah kerja dan menerapkannya untuk membuat slip distribusi bahan produksi baru. Atau jika Anda ingin memasukkan data dalam jumlah banyak, Anda dapat menggunakan tombol icon web uploader di bagian bawah dan klik unduh contoh laporan Excel untuk mendownload template Excel dan isi kolom sesuai dengan format dan petunjuk. Kemudian salin dan tempel data ke layar icon web uploader dan klik simpan untuk upload data sekaligus dalam jumlah besar. Sekarang saya akan menunjukkan pada Anda cara memasukkan data secara manual di menu distribusi bahan produksi baru. Pertama, di kolom tanggal, masukkan tanggal ketika barang didistribusikan atau ditransfer. Dan di kolom PIC, masukkan karyawan penanggung jawab. Di kolom lokasi keluar, masukkan gudang di mana bahan baku dan tambahan akan didatangkan atau dikirimkan dari. Dan di kolom pabrik, masukkan pabrik yang akan Anda kirimkan bahannya kepada. Dan jika Anda telah membuat slip perintah kerja, Anda dapat menariknya dengan cara menekan tombol perintah kerja di bagian tengah, pilih slipnya dan klik terapkan jumlah sisa. Setelah Anda memuat perintah kerja, data perintah kerja tersebut akan diterapkan ke bagian atas dan ke bagian bawah. Anda dapat melihat barang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi dan barang setengah jadi tersebut ditampilkan di bagian bawah. Dan jika Anda lihat deretan tombol di bagian ini, jika Anda klik proses, lalu klik terapkan BOM yang prosesnya sesuai dengan pabrik tersebut akan diterapkan di bagian bawah. Dan jika Anda klik langkah 1, lalu terapkan BOM, bahan dan barang setengah jadi yang dibutuhkan untuk proses produksi, yaitu yang dibutuhkan segera sebelumnya untuk menerapkan produksi produk jadi, akan diterapkan. Dan terakhir, jika Anda klik semua dan klik terapkan BOM, terlepas dari proses, semua bahan baku dan tambahan dan semua barang setengah jadi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi akan diterapkan. Dan tombol terapkan BOM berdasarkan jumlah sisa adalah Anda dapat menggunakannya jika Anda telah memasukkan distribusi bahan hanya sebagian dari perintah kerja. Tombol ini memungkinkan Anda untuk menerapkan BOM berdasarkan hanya jumlah sisa. Dan setelah memuat jumlah yang dibutuhkan, jika Anda klik tombol tampilkan jumlah stok barang di bagian tengah, Anda dapat memeriksa total saldo stok dan juga saldo di lokasi masuk dari tiap barang. Dan Anda dapat mengubah lokasi dasar dari kolom lokasi jumlah lokasi. Saat ini pengaturannya adalah untuk menampilkan saldo dari pabrik produksi. Ini adalah pengaturan default dari program. Dan jika Anda ingin mengubah pengaturan untuk menampilkan saldo dari lokasi keluar, klik pada pilihan Pengaturan standar lokasi. Di sini jika Anda pilih keluar, kolom jumlah lokasi akan menampilkan saldo stok dari kolom pabrik. Dan jika Anda pilih masuk, kolom jumlah lokasi akan menampilkan jumlah persediaan dari lokasi keluar.
Jadi ini artinya pengaturan berlaku sebaliknya. Jika standarnya keluar, jumlah dari lokasi masuk akan ditampilkan. Dan jika standarnya masuk, jumlah dari lokasi keluar yang akan ditampilkan. Jadi silakan pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kembali ke layar distribusi bahan produksi baru. Jika Anda klik simpan, atau klik simpan atau cetak untuk menyimpan slip. Jika Anda klik simpan, slip akan tersimpan di menu daftar distribusi bahan produksi. Dan jika Anda klik simpan atau cetak, layar pratinjau akan ditampilkan sekaligus slipnya akan tersimpan. Dan jika Anda memiliki template tersendiri untuk dokumen distribusi bahan di perusahaan Anda, atau jika Anda ingin mengedit tampilan kolom di sini, Anda dapat klik pilihan Pengaturan contoh laporan baru. Pertama, Anda dapat menambahkan template terlebih dahulu. Dan di jendela pengaturan template, arahkan ke bagian atas atau ke bagian bawah dan klik pada tombol pengaturan untuk mengedit bagian tersebut. Dan untuk bagian tengah, Anda dapat klik pada judul kolom dan menggunakan tombol yang tampil untuk mengedit kolom. Dan berpindah ke menu daftar distribusi bahan produksi. Jika Anda ingin mengubah atau menghapus data yang telah Anda masukkan, klik pada tanggal nomor tiap slip. Dan di sini Anda dapat mengubah data dan menyimpannya lagi atau menghapus slip. Dan di layar daftar yang ditampilkan di menu daftar distribusi bahan produksi dapat dikustomisasi juga. Anda dapat klik pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan baru, dan Anda dapat mengedit setelah menambahkan template baru. Dan juga Anda dapat menggunakan status distribusi bahan produksi di sebelah kiri menu. Klik cari. Dan di sini Anda dapat memeriksa data dengan lebih rinci. Dan menu pengaturan template juga tersedia di status ini. Dan Anda juga dapat mencetak laporan atau mendownload dalam bentuk PDF atau Excel dan melihatnya dalam bentuk grafik. Dan jika Anda ke menu perintah kerja, Anda dapat melihat terdapat menu status perkembangan berdasarkan GO atau perintah kerja. Di menu ini, Anda dapat memeriksa status perkembangan dari distribusi bahan. Namun, laporan ini akan menampilkan data hanya jika Anda membuat slip distribusi bahan produksi dengan menarik data dari perintah kerja yang ada. Memasukkan data secara langsung di menu distribusi bahan produksi baru tidak akan menampilkan data dalam laporan ini, jadi mohon diingat untuk hal ini.